Mari berbisnis cara keturunan Abraham. Saudara, saya yakin kata bisnis ini bukan cuma orang berdagang saja, itu secara umum. Saudara, bisnis adalah setiap kegiatan orang untuk mendapatkan nafkah. Itu namanya bisnis, ya, dari kata busy atau sibuk atau kerja. Ya, saudara, orang yang bekerja, saudara, apa saja, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai juru rawat, dokter, sarjana hukum, ya, advokat, ataupun teknokrat, politikus, semua yang bekerja untuk mendapat nafkah itu digeneralisir sebagai berbisnis. Ya, saudara, jadi tidak usah keliru, wah saya bukan bisnis, saya seorang guru umpamanya. Ya, itu saudara berbisnis juga. Itu sebab semua kegiatan untuk ekonomi kita, untuk membiayai hidup kita, dan untuk menerima segala anugerah Tuhan, itu dinamakan sebagai bisnis. Dan itu akan diberkati bila, katakan bila, saya sesuai dengan firman. Saudara, dan itu akan diberikan dalam hidup saudara. Amin. Para kekasih, kita sampai pada bagian yang kelima. Dan sebagaimana saya sudah sampaikan berulang kali, dasar daripada keturunan Abraham yang pertama yaitu Iskak, itu dasarnya ada pada Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ya, mari kita akan membuka lebih dahulu Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan ayat yang ke-13, para kekasih. 1, 2. Maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Saudara, saya yakin saudara semua berkata, Tuhan, dalam nama Yesus terjadi kepadaku. Amin. Pasti. Ya, saudara, tidak keliru karena ini perjanjian Allah. Saudara, jangan anggap orang ikut Tuhan itu harus angkat salib lalu hidupnya setengah mati. Salah. Ya, saudara, semua keadaan yang sengsara, yang sekeng, yang gagal, yang berantakan, yang rugi, itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Anda dan saya harus menerima segala faidah dari korban Yesus. Katakan segala faidah dan khasiat dari korban Yesus. Saudara, itu sebab dia sudah menanggung semuanya. Kemiskinan kita, kegagalan dalam bisnis kita, dan barangkali kegagalan dalam berumah tangga dan lain sebagainya. Dia sudah menanggung buat kita. Kita harus paham benar akan hal ini. Dan ini sudah menjadi kehendak dari Allah sejak Abraham yang dinamakan sebagai bapa segala orang percaya. Saudara, keturunan pertamanya adalah Iskak. Dan berapa kali saya tegaskan, karena bapak dan anak ini penuh dengan pengorbanan. Itu saja. Kesimpulannya, kunci rahasianya cuma itu. Sehingga Abraham diberkati luar biasa dan Iskak diberkati juga luar biasa. Lebih dari Abraham. Nanti keturunannya Yakob diberkati lebih luar biasa lagi. Saudara, di mana keluar biasaan Yakob, keturunan yang kedua dari Abraham, yaitu dia memperanakkan 12 suku bangsa Israel, umat pilihan Allah. Itulah yang luar biasa, berkat yang dahsyat, yang Iskak tidak dapat, yang Abraham tidak dapat. Jadi ini semua menurun, saudara, dan makin lama bukan makin mengecil, makin sedikit, tetapi makin lama makin banyak. Itu sebab Yesus berkata, benahi hatimu, tanahnya dibenarin, supaya ketika firman ditaburkan, firman disampaikan, maka jatuh ke dalam tanah hati yang baik, yang gembur, yang subur, sehingga menghasilkan hasil. Yesus berkata 30 kali, lalu 60 kali, lalu 100 kali. Jadi dari yang sedikit 30 kali sudah banyak sekali, saudara. 60, 100 kali. Saudara, Abraham, Iskak,
kian lama, kian kaya. Orang ini menjadi sangat kaya. Yakob lebih lagi. Saudara, dia membagi berkat bagi 12 suku bangsa. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Umur ini hanya pendek saja. Kalau Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk berbisnis, di dalam mencari nafkah kita, maka kita harus pegang perjanjian Allah bahwa kita adalah keturunan Abraham. Katakan, saya adalah keturunan rohani dari Bapa segala orang percaya, yaitu Bapa Abraham. Dalam nama Yesus, saya akan menerima segala warisannya di akhir zaman. Amin. Sudah. Mengapa Iskak menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya? Saudara, rahasianya ada pada Abraham dan Iskak, ayah dan anak yang penuh dengan jiwa pengorbanan. Saudara, katakan jiwa pengorbanan adalah rahasia berkat Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa memberikan korban kalau saya tidak diberkati lebih dulu? Itu nanti. Apa yang sedikit yang saya dan Anda punya, persembahkan kepada Tuhan. Setidaknya, katakan setidaknya, saya mempunyai kehidupan, hati yang bisa saya persembahkan. Amin. Saudara tidak punya uang. Barangkali saya tidak punya uang sama sekali untuk saya persembahkan dalam kotak kolektor. Saya tidak bisa mengembalikan persepuluhan. Persembahkan dong hidup saya, hati saya, keberadaan saya, semua kegiatan hidup saya. Saya harus persembahkan kepada Tuhan. Itu modal iman saya yang saya persembahkan kepadanya. Saudara, Abraham ketika naik ke gunung Allah bersama dengan Iskak, saudara, dia berkata pada 2 bujang yang menunggu di bawah. Dia berkata, kalian berdua tunggu di bawah. Aku dan anak ini, dia bilang, aku dan anak ini akan naik ke atas. Kami akan memberikan korban kepada Tuhan. Dan setelah itu kami akan kembali lagi kepada kalian. Coba. Hebat. Iskak belum tahu bahwa dia akan dikorbankan. Abraham si ayah sudah tahu bahwa nanti korbannya adalah si anak ini. Tetapi dia tetap mengatakan, kami akan kembali lagi kepada kalian. Coba. Itu sebab tidak heran kalau Allah menganugerahkan gelar Bapa segala orang percaya. Kenapa? Karena apa yang dia percayai itu terjadi, saudara. Pelajaran ini penting sekali. Di dalam berbisnis, saudara tidak boleh memakai cara duniawi yang kotor, yang tidak bersih. Yang orang katakan, semua orang melakukan. Kenapa kamu tidak? Sok suci kamu, sok rohani, sok anak Tuhan. Tidak peduli. Anda memang harus demikian. Katakan amin. Katakan saya memang harus demikian. Karena saya anak Tuhan. Amin. Di mana saudara berada, kerja apa, kepada siapa, engkau harus bisa dipercaya. Dalam memegang uang, kepercayaan keuangan, kepercayaan apapun, engkau harus bisa dipercaya. Engkau membuat Tuhan jatuh hati kepadamu. Karena Anda dan saya adalah anak kerajaan Allah. Apa gunanya saudara mencuri? Apa gunanya saya korupsi? Apa gunanya kita berbohong dan kita mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar? Tidak ada gunanya. Saya dan Anda mempunyai perjanjian yang begini banyak dari Tuhan. Saben pagi engkau membaca firman dan engkau berdoa dan engkau yakin Allah melakukan pekerjaan yang besar. Saben pagi. Dan hari itu akan penuh dengan kuasa. Hari itu penuh dengan berkat. Hari itu penuh dengan kelimpahan dari Bapa. Saudara yang kekasih, rahasianya adalah sekali lagi. Abraham dan Iskak penuh dengan pengorbanan. Saya sudah katakan, saya ulangi lagi. Kalau Anda tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, Anda masih punya hidup. Kehidupan, eksistensi, dan kemampuan untuk berkarya. Itu Anda masih punya. Saudara, itu sebab jangan
menahan sesuatu untuk Tuhan. Jangan menahan sesuatu untuk Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Maka engkau akan diberkati luar biasa. Kian luar biasa. Sangat luar biasa. Itu sebab Anda dan saya sudah tahu rahasianya, ya. Agar bisa masuk pada bisnis cara Abraham, di mana Allah ikut bekerja. Nah, orang yang mempunyai jiwa pengorbanan, saudara, Allah ikut bekerja di dalam bisnisnya dia. Amin? Pasti. Saudara. Itu sebab kalau saudara dan saya ingin dibelain oleh Tuhan terhadap saingan, terhadap kompetitor saudara di dalam perdagangan, maka engkau harus ambil Tuhan sebagai polomu, sebagai pihakmu, sebagai kongsimu, sebagai pembelamu. Engkau harus minta Tuhan. Saudara, biarlah dia terlibat dalam pekerjaan saudara, di dalam profesi saudara, di dalam apapun yang saudara kerjakan dan akan kerjakan. Kalau saudara menarik Tuhan untuk bekerja bersama dengan saudara, dia sanggup dan dia mau bekerja. Itu sebab apa yang saya sampaikan ini adalah rahasia seorang anak Tuhan. Agar kita bisa masuk bisnis cara Abraham, di mana Allah ikut bekerja, maka kita wajib mempunyai jiwa pengorbanan. Amin. Jiwa pengorbanan. Saya yakin apa yang terjadi pada Abraham dan Ishak itu menjadi pelajaran dan itu tidak akan lupa sampai mati dalam hidup kita. Aku punya jiwa pengorbanan, aku akan luar biasa. Kata kian dan kata sangat akan dicantumkan Tuhan dalam sejarah hidupku. That's why that the Lord God himself have already promised to each one of us from the Old Testament's generations until now, the end of this generation, before the coming back of Jesus Christ on earth, I have to put stressing in this one single important thing. That is, please give yourself to Jesus Christ. Do not urge with him. No any reason that is worthy before him. Whatever your reason, whatever your assessment in your life that you cannot give to him, it is not his business. His business is asking you, have you the offering, the sacrificial life, heart, mind, and action to him? Saudara, saya dan Anda harus yakin bahwa Tuhan tidak mau saya dan Anda beralasan apapun kita tidak bisa berkorban. Tidak ada alasan. Engkau menerima oksigen dengan gratis. Engkau menerima air. Engkau menerima segala sesuatu. Tuhan berkata, lihatlah burung-burung di udara. Tidak ada seekor pun yang jatuh mati. Dan diperiksa oleh dokter hewan, dia mengalami hongerudim, HO, kelaparan. Tidak ada. Walaupun tidak menabur, tidak panen. Aku memelihara burung-burung di udara. Katakan, apalagi kehidupan saya yang ditebus oleh darahnya. Pastilah hidup saya luar biasa. Ada kata kian, ada kata sangat seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, sebelum saya masuk pada hal berikutnya, saudara, saya ingin saudara tahu, hal inilah adalah hal yang pertama. Ia seorang peladang, ya, saya sedang bicarain tadi seorang peladang. Kita akan masuk pada hal yang kedua, ia adalah penggali mata air. Saudara, penggali mata air. Dan nanti yang ketiga, entah pada seri yang keberapa, saya akan menjelaskan dia seorang visioner, seorang yang bisa melihat apa yang belum ada. Dia sudah melihat ada. Itu seorang visioner, saudara. Dia mempunyai visi-visi ilahi karena dia intim dengan Allah. Hebat ini orang. Ini orang luar biasa, saudara. Tidak begitu heran karena ayahnya juga begitu.
Saudara yang kekasih, dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-19 dan ayat 22, mari kita akan baca. 1, 2. Ketika hamba-hamba Eska menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Kasihan ya saudara Eska. Tetapi tidak perlu terlalu lama dikasihani. Karena saben kali dia mengalami ujian, pertentangan, serangan dalam bentuk apapun, Tuhan membalik itu semua keadaan. Makanya saya bilang, ini orang dahsyat. Walaupun dia cuma seorang saudagar, seorang yang bukan imam, apalagi nabi, jauh banget. Eska tidak macam begitu. Eska seorang manusia biasa yang kerja cari duit, cari untung. Pikirannya cuma cari duit, cari untung. Tetapi apa yang menjadikan dia beda dari orang duniawi adalah dia keturunan Abraham. Dia tahu cara memberi korban. Saben pagi ayahnya menyembelih seekor korban dari semua ternak yang dimiliki. Ayahnya memberikan persepuluhan. Saudara, coba bagaimana anak tidak belajar dari orang tua? Anak mursal itu. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya berdasarkan, katakan berdasarkan ketaatan saya kepada Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kita tidak membaca ayat yang ke-20 dan 21, tetapi saudara tengok di situ ya. Ayat 19, ketika hamba-hamba Eska menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual, yang beludak. Begitu digali agak dalam sedikit, langsung airnya meluap, membual, melimpah. Saudara, ya saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ bukan cuma kaum gembala dan hewan-hewan milik Eska saja, tetapi ada juga milik hewan-hewan dan gembala-gembala milik penduduk setempat. Ya saudara. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar. Mereka ada di Gerar. Dengan para gembala Eska. Kata mereka, ya, air ini kepunyaan kami. Dan Eska menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saudara. Coba lihat. Posisinya Eska memang tidak begitu benar secara hukum. Karena dia menggali sumur di tanah orang lain. Saudara, itu situasinya. Harus fair, harus bijak, harus jujur. Saudara, itu sebab ketika orang-orang yang menggali sumur, air berbual, melimpah begitu banyak. Saudara, orang-orang Gerar, gembala-gembala Gerar, dan pimpinannya mau menghaki sumur ini. Ini tanah kami. Eska berkata pada semua pegawainya, aku beri nama Esek. Ayo kita pergi dari tempat ini. Kita cari tempat lain. Saudara. Kemudian ayat yang ke-21, dia menggali orang-orang yang menggali di tempat lain. Saudara. Begitu digali, begitu keluar air membludak. Saudara. Orang-orang ini kembali lagi datang. Bapak Eska, ini tanah kami. Jadi itu air kami dan milik hewan kami. Saudara, dia berkata kepada pegawai-pegawainya. Saudara, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Eska menamai sumur itu Sitna. Dia nyingkir. Hebat sekali. Saya yakin sangat sedikit orang seperti dia.
Gak terima ya, aku kerja, kamu haki. Hasilnya kamu dapat. Aku yang menggali, kamu bilang itu punyamu. Saudara, barangkali kalau saya dan Anda, barangkali kita sudah naik darah dan kita lebih baik memilih bertengkar, berdebat, atau bahkan saling memukul. Iska tidak demikian. Tipe apa pebisnis ini? Dia adalah seorang yang mengalah. Dan dia tahu, memang aku bukan penduduk asli di sini. Aku cuma pendatang di sini. Tidak apa-apa. Dia berkata pada semua pegawainya, aku beri nama sumur yang kedua ini Sitnah. Ayo kita pindah. Saudara, laki-laki yang mengawal dengan bersenjata anak buahnya pasti tidak bisa terima. Bosku begini lembek, bosku begini lunak, mudah sekali dibentak, mudah sekali digertak. Saudara, seringkali kita memilih menjadi bos yang tegas, bos yang berani mati. Ayo belajar seperti Eska. Karena dia merasa dan dia yakin aku disertai oleh Tuhan. Kenapa dong aku harus berantem dengan orang-orang ini? Memang sini bukan tanahku. Aku bukan asli sini. Aku aslinya Kanaan. Tanah perjanjian. Aku memang bukan asli dunia. Gerar. Itu sebab menyadari siapa dia. Menyadari originalitas dia. Dia punya origin adalah tanah perjanjian. Maka dia berkata, kita yang menyingkir. Tidak apa-apa. Saudara, 2 kali saudara. Esek, Sitnah. Dan mereka pindah ke tempat lain. Saudara, lalu dia berkata pada pegawainya, gali di sini. Digali di situ airnya paling banyak. Saudara, airnya paling banyak, meludak. Ditunggu sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Tidak muncul pimpinan dari kaum Gerar, rajanya kaum Gerar. Tidak mengklaim bahwa ini adalah tanah mereka dan ini adalah sumber air mereka. Tidak. Saudara tahu apa rahasianya? Tolong kasih tahu saya. Ada yang tahu kenapa? Setelah dia menyingkir dari Esek, dia menyingkir dari Sitnah, dia menggali di sini, tidak ada yang berani mengganggu dia. Menyingkat waktu saya beritahu jawabannya. Karena Allah sekali ini memagari Eska dan orang-orangnya. Memagari sumur yang baru digali. Yang ternyata memang di Esek ini sumurnya kaya. Di Sitnah kian kaya. Tetapi di Rehobot sangat kaya. Saudara, ternyata kembali lagi jiwa pengorbanan, jiwa sukarela, jiwa memberi. Saudara, daripada menerima, memberilah. Saudara, itu perintah Tuhan kepada saya, kepada saudara. Para kekasih, apa yang terjadi? Karena dia sudah rela meninggalkan Esek, dia rela meninggalkan Sitnah. Dan Tuhan dari sorga melihat. Kalau saudara seorang yang pemurah, saudara seorang yang tidak suka berantem, saudara seorang yang lembut hatinya, seperti Eska. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan yang ketiga kalinya ini memagari dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan menjaga sekarang. Saudara, dari kejauhan Raja Gerar dan semua gembala-gembalanya dan pasukannya, enggak ada yang berani mendekat kepada Rehobot. Sumur yang ketiga yang digali oleh Eska dan orang-orangnya. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat? Saudara, mungkin saudara berjuang supaya saudara menjadi kaya. Dan saudara menjadi rugi dan saudara dilawan oleh orang-orang lain. Saudara memang harus meninggalkan bahkan keinginan saudara untuk kian kaya. Sitnah. Jangan khawatir. Katakan, saya tidak boleh khawatir.
Karena Tuhan menyediakan bagi saya atribut sangat, sebutan sangat, yang akan disematkan dalam sejarah hidup saya sebelum meninggal dunia. Yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saya tulis, pantas hatinya emas. Saudara, hatinya emas. Saudara, dan saya perlu memberitahu satu rahasia lagi yang tidak kita baca dalam ayatnya. Di atas ayat 19, ayat 17 dan 18 dari Kejadian 26, ini sumur siapa? Ternyata Esek adalah sumur bekas ayahnya menggali. Ya, ayahnya menggali dan menghasilkan air yang besar. Tapi orang-orang Gerar menutupnya. Ditutup. Abraham pindah. Abraham menggali yang kedua, airnya membual. Mereka iri hati, cemburu, jengkel, marah. Ditutup dengan tanah, dengan batu. Mampet. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada Eska. Eska, kamu lihat tanah ini kelihatannya rata. Tapi di sini ada sumur ayahmu yang ditutup oleh orang-orang Gerar. Gali di sini. Begitu digali, keluar lagi airnya. Saudara, saya beritahu antara ayah dengan anak ini. Ada sesuatu ketaatan anak kepada ayahnya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Eska itu hanya menyambung pekerjaan ayahnya. Saudara. Dan yang kedua juga demikian. Saudara. Tetapi yang ketiga, ketika dia sudah belajar dari ayahnya. Ayahnya juga bukan seorang tukang berantem. Saudara. Ayahnya juga lemah lembut. Pergi dari sana ditutup. Ya, saudara, orang-orang sana bilang, ini tidak halal, ini sumur. Tutup saja. Ya, kita benci dengan kerjaan Abraham. Di sini mereka bilang demikian juga, tutup lagi. Yang ketiga, dia sendiri memilih tempat. Iska sendiri, dia bilang gali di sini. Dan di sini airnya sangat, bukan kian, tetapi sangat. Amin. Jadi kalau saudara ingin sesuatu dengan predikat sangat dalam hidup saudara, dalam makna yang baik dan positif, dalam makna kelimpahan, maka saudara harus mempunyai dua ujian. Esek, Sitnah. Saya dan saudara harus mempunyai satu keyakinan bahwa aku yang bodoh, aku tidak mengerti apa-apa. Tetapi karena aku tahu Tuhan beserta dengan aku bisa mempersembahkan. Aku selalu mempersembahkan hidupku kepadanya. Setiap pagi aku bersembah kepadanya. Maka aku percaya akan tiba waktunya. Sejarah mencatat aku sendiri bisa menggali Rehobot. Dan di sini, kata Alkitab, di sini tentang Rehobot ini, mereka tidak berani mengganggu lagi. Saudara ingin bisnis yang aman? Saudara ingin bisnis yang tidak ada yang berani mengganggu? Saudara, bukan sejumlah besar satpam ataupun apalah bodyguard yang menjaga usaha saudara. Izinkan Tuhan yang menjaga. Katakan, Tuhan otomatis mengirim bala tentaranya melindungi saya dalam mata pencaharian saya. Bila saya lulus ujian, Esek, Sitnah, saya menerima Rehobot dalam hidup saya. Amin. Haleluya.